How are you this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lessons, it's better we sing one song. Let's sing If You're Happy. Let's sing together. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! Okay, very good. And now let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke kids. Nah anak-anak Miss, hari ini kita sudah masuk ke buku tema 7. Jadi buku tema 6-nya kamu boleh simpan di dalam lemari, ambil buku tema 7. Bisa ya nak? Dengarkan video pembelajaran yang akan Miss berikan. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Didengarkan ya nak? Semangat! Nah anak-anak Miss, dengarkan penjelasan dari Miss Nopi. Ayo mengamati kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik di dalam dongeng. Coba dengarkan sebuah dongeng yang akan Miss bacakan yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kamu pahami dan dengarkan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat kelaparan, padahal dia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, kata sang ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, kata sang tikus. Sang ular menjadi sangat marah mendengar ejekan tikus. Dia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski dia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata sang ular. Tikus segera bangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Dia sudah memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makanan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak ular terdiam, ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri? Tanya sang ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri, kata sang tikus. Ular mengangguk tanda mengerti.
Baiklah kalau begitu, maafkan aku, kata sang ular. Tikus pun memaafkan ular, mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Demikianlah isi dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Sekarang anak-anak Miss, mari kita menjawab soal-soal berikut berdasarkan isi dongeng yang tadi telah Miss bacakan. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Coba anak-anak Miss ingat, siapa yang tadi Miss ceritakan dalam dongeng? Maka jawabannya adalah yang Miss ceritakan dalam dongeng adalah ular dan tikus. Nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus anak-anak Miss? Coba kamu jawab bagaimana kecerdikan tikus tadi nak? Iya, jawabannya adalah tikus meminta ular untuk tidak memakannya, supaya ular tidak hidup sendirian dan dapat mencari makan bersama-sama. Selanjutnya soal nomor 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Apa jawabannya nak? Maka jawabannya adalah karena ular dan tikus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain untuk hidup ya nak. Selanjutnya mari kita mengamati gambar. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue itu dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong donat. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Selanjutnya kita belajar mengenal pecahan. Mari perhatikan gambar donat berikut ini ya anak-anak Miss. Ini ada 1 donat utuh. Jika kita potong menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap potong donat ini bernilai setengah. Tapi apabila sebuah donat yang masih utuh kita potong tidak sama besar, artinya ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak, maka itu bukanlah setengah. Paham anak-anak? Agar lebih mengerti, coba perhatikan gambar donat berikut ini. 1 donat yang utuh jika kita potong menjadi 2 bagian donat yang sama besar, maka setiap bagian dari donat adalah bernilai setengah atau 1/2. Jika ada anak-anak Miss melihat pecahan seperti ini kita baca setengah atau 1/2. Agar lebih paham, mari kita berdiskusi bersama. Nomor 1, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing itu disebut setengah? Tahu alasannya nak? Alasannya adalah karena 1 buah donat itu dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Jadi jika sepotong kue atau donat dipotong sama besar, maka nilainya adalah setengah. Nomor 2, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Jawabannya adalah karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Jadi jika tidak sama besar maka dia bukan setengah. Nah sekarang ayo kita berlatih. Coba kita lengkapi pernyataan berikut ini dengan tepat. Anak-anak perhatikan. Nomor 1, setiap donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Perhatikan gambarnya. Setiap donat disebut titik-titik bagian. Maka jawabannya adalah setengah atau 1/2. 1 potong donat dipotong menjadi 2. Selanjutnya nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Coba perhatikan, 1 kertas dipotong menjadi 2, maka nilainya setengah atau 1/2 bagian. Selanjutnya nomor 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Coba perhatikan, kue donat dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Paham ya nak? Selanjutnya nomor 4. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran sama besar. Karena jika tidak sama besar, maka dia tidak bernilai setengah.
Selanjutnya, coba kita arsir setengah bagian dari setiap gambar berikut ini. Ingat ya nak, kita hanya arsir setengah bagiannya saja. Mari perhatikan soal berikut ini. Yang kita arsir masih hanya setengah. Nomor 1 perhatikan. Kemudian soal nomor 2, iya kita arsir setengah. Selanjutnya soal nomor 3. Benar. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gambarnya anak-anak Miss. Kemudian soal nomor 5 lingkaran, perhatikan bagian yang diarsir. Selanjutnya soal nomor 6. Ada jajar genjang. Iya, itu yang diarsir di bagian bawah. Nah, jadi anak-anak Miss paham ya nak mengarsirnya? Pelajaran selanjutnya. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang itu disebut dengan birama. Coba anak-anak Miss perhatikan pola ketukan birama berikut ini. Nah anak-anak Miss, jika kamu nanti melihat ada angka 1, itu adalah contoh bunyi kuat. Kita bisa lakukan dengan cara ketukan meja. Jadi jika ada angka 1 maka bunyinya adalah duk, atau anak-anak Miss boleh pukul meja. Selanjutnya jika anak-anak Miss menemukan angka 2 pada pola ketukan biramanya, itu adalah contoh bunyi lemah. Jadi anak-anak Miss bisa lakukan dengan tepukan tangan atau prok. Mari coba kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah anak-anak Miss coba bedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Jika bunyi di atas dibandingkan dengan bunyi 1 itu lebih kuat daripada bunyi kedua. Perhatikan ya nak. Nah itu adalah pola birama yang bisa kita lakukan. Sekarang mari kita jawab soal berikut. Nomor 1, sebutkanlah 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian kamu tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah dari 2 bunyi yang tadi. Contoh bunyi yang bisa kita dengar adalah bunyi hentakan kaki dan bunyi pukulan pensil pada meja. Nah, bunyi yang lebih kuat dari 2 bunyi ini adalah hentakan kaki, dan bunyi yang lebih lemahnya adalah bunyi pukulan pensil pada meja. Anak boleh buktikan sendiri. Nomor 2, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Gambar 1 tepukan tangan adalah prok prok prok. Gambar kedua adalah 2 kayu yang dipukul bersama, bunyinya tek tek tek. Gambar ketiga adalah bunyi kentongan yang dipukul, bunyinya adalah tong tong tong. Maka dari ketiga bunyi yang ini, bunyi yang paling kuat adalah nomor 3 kentongan ya nak. Dan bunyi yang paling lemah adalah bunyi nomor 2. Coba anak-anak Miss lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Mari anak-anak Miss nyanyikan lagu Cicak dengan diiringi bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat kita gabungkan. Misalnya irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Bunyi kentongan adalah tong, bunyi kayu adalah tek. Kalian juga bisa membuat irama dengan memukul meja dan tepukan tangan. Meja yang dipukul berbunyi duk, tepukan tangan berbunyi prok. Coba anak-anak Miss perhatikan pola birama berikut ini dari lagu yang berjudul Cicak ciptaan A.T. Mahmud. Perhatikan ya nak. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hup, lalu ditangkap. Okay kids, have you watched this video carefully? Dari tonton kan nak video yang Miss kasih hari ini. Jika ada yang kamu kurang paham, kamu boleh tanya sama Miss Novi ataupun orang tuamu di rumah. Let's close our meeting for today with sing goodbye goodbye. Goodbye goodbye, goodbye goodbye, goodbye goodbye students. See you see you, see you see you, see you see you students. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time.
Now we had finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Selamat belajar di rumah anak-anak. Ingat untuk mengerjakan tugas yang akan Miss berikan. Selalu jaga kesehatan dan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker. Semangat anak-anak. Goodbye. See you.